Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asah. Nah, pada siang hari ini saya akan membawa lagi materi kuliah yaitu berkaitan dengan kolokium didaktikum. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas secara spesifik yaitu berkaitan dengan proses mengajar dan belajar dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kita belajar secara khusus mengenai tentang proses mengajar dan belajar dalam Alkitab. Nah, kita ketahui bahwa pelayanan pendidikan itu merupakan perintah atau amanat agung dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kalau kita melihat dalam konteks kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, itu memperkenalkan Allah bukan hanya sebagai pencipta, penyelamat, dan pemelihara, melainkan Allah juga sebagai pengajar atau sebagai pendidik. Nah, keyakinan seperti ini hendaknya mendasari pemahaman setiap pengajar yang ingin terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Sentot Sadono menyatakan bahwa keterlibatan kita dalam dunia pendidikan dan pengajaran itu haruslah senantiasa didasari oleh persepsi atau pandangan bahwa Allah itu selain pencipta, pemelihara, penyelamat manusia, Allah juga sebagai pendidik atau sebagai pengajar, sehingga pemahaman kita tentang mengajar dilihat dari perspektif Allah sebagai pengajar. Nah, selain itu kalau kita melihat di dalam pandangan B.S. Sijabat menyatakan bahwa Alkitab sebagai sumber bagi dasar dan prinsip hidup Kristiani, menjelaskan bahwa di dalam membimbing manusia untuk lebih mengenal Allah, maka Allah telah berperan aktif sebagai pengajar. Artinya bahwa sebagai pengajar, Allah aktif memberitahukan kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah pribadinya, adalah firman-Nya, dan bahkan adalah perbuatan-perbuatannya. Ia sudah dan sedang berkomunikasi kepada manusia dengan berbagai cara di sepanjang sejarah. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Ayub mengemukakan bahwa Allah adalah pengajar yang tiada taranya. Selain itu juga tak ada yang dapat mengajarinya. Sebaliknya, ia mengajari manusia supaya memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman-Nya. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks Perjanjian Lama, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita ketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel, Allah berperan sebagai pembebas, penyelamat, pemelihara, dan pengajar bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam para nabi dalam konteks Perjanjian Lama, mereka mengetahui dan meyakini bahwa Allah adalah guru utama dalam kehidupan bangsa Israel. Misalnya kalau kita melihat di dalam Nabi Musa menyatakan bahwa Allah adalah pengajar ketetapan dan hukum bagi bangsa Israel, misalnya di dalam Ulangan 4 ayat 1. Selain itu juga Allah memakai Elihu untuk menasihati Ayub
Agar apa? Agar Ayub percaya kepada Allah yang sedang mengajar dia melalui penderitaannya. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Ayub 36 ayat 22. Nah, selain itu penulis Mazmur menyatakan, Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakah tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Misalnya di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-10. Nah, selain itu kalau kita melihat di dalam Nabi Yesaya menasihati bangsa Israel agar tetap percaya kepada Allah, demikian. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Misalnya di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-20. Nah, selain itu kalau kita melihat di dalam pandangan Robert R. Polke menyatakan bahwa praduga utama yang menyoroti semua pikiran dan perilaku agama Yahudi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang memprakarsai, Allah yang berjalan di depan mereka, Allah yang memperlengkapi mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan panggilannya. Begitu pula dari segi pengalaman umat Israel, Tuhanlah yang menjadi pengajar yang utama. Nah, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama dapat diketahui bahwa pengajaran atau pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena ini merupakan perintah Allah. Misalnya seperti yang dinyatakan oleh Allah kepada umatnya Israel melalui perantaraan Musa. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1. Artinya apa? Artinya perintah Allah kepada bangsa Israel itu adalah perintah untuk menjalankan pengajaran. Agar ketetapan Allah mengenai pengajaran tetap terpelihara dan dijalankan dalam kehidupan bangsa Israel. Allah dalam anugerahnya yang berkenan memanggil, menetapkan, dan mengangkat wakil-wakilnya menjadi pengajar untuk melaksanakan tugas mengajar bagi umat Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Polke, dialah Allah pula yang mempercayakan kesempatan mengajar itu kepada 4 golongan pemimpin pada umumnya dan kepada orang tua pada khususnya. Di antara 4 golongan tersebut adalah kaum imam, kaum nabi, kaum bijaksana, dan kaum penyair. Sedangkan dalam orang tua sebagai kelompok kelima, artinya sebagai poros dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua harus mendidik anak-anaknya, orang tua sebagai pengajar dalam konteks keluarga. Mereka harus menganggap dirinya sebagai penengah yang memuarakan pengalaman nenek moyang mereka dengan Tuhan kepada setiap angkatan baru atau penerus. Nah, selain itu bagi bangsa Israel tugas melaksanakan pengajaran tentang pemeliharaan Allah atas umatnya itu terus dilestarikan dari generasi yang satu ke generasi yang berikut. Sehingga apa? Sehingga generasi berikutnya tidak melupakan perbuatan Allah pada masa lampau bagi orang tua mereka, demikian pula
orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan Israel. Artinya bahwa Allah memanggil orang tua Israel menjadi guru, menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam Shema Israel yang berbunyi, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dalam dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pula pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Artinya apa? Artinya orang tua adalah mitra Allah dalam pendidikan. Mereka diharapkan untuk terus menggelorakan pengajaran tentang penyelamatan, penebusan, dan pemeliharaan Allah yang begitu ajaib bagi umatnya di dalam konteks keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik yang terus mengajarkan anak-anaknya tentang karya-karya Allah. Nah, dengan demikian maka peranan orang tua sebagai pendidik dalam konteks rumah tangganya sangat penting untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan anak-anaknya kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam pengarang Mazmur pasal yang ke-78 mengungkapkan, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Ini dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, dengan demikian maka kalau kita melihat dalam sejarah pendidikan Israel, mereka yang dipercayakan Allah untuk mengajar umat Israel menanti segala perintah dan ketetapan Allah sering tampil secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, pribadi-pribadi tersebut misalnya seperti Adam, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Nah, di Taman Eden, Allah memulai perannya sebagai pengajar bagi keluarga Adam dan Hawa untuk mendidik dan membina mereka agar dapat menjalankan mandat rohani dan mandat budaya serta hidup memuliakan Allah. Nah, mereka pula diperlengkapi dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan moral, dan dengan iman kepada Allah. Misalnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Nah, di sana pula Allah memberitahukan Adam dan Hawa bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang mulia, dipanggil untuk hidup bertanggung jawab kepada Allah. Nah, di samping itu Allah memberitahukan pula kepada mereka tentang konsekuensi dari pengambilan keputusan etis dan perbuatan baik mereka. Misalnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, selain itu kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 5 dicatat seseorang yang hidup bergaul dengan Allah. Namanya adalah Henok. Nah, ia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak bersedia diajar oleh Tuhan.
Nah, misalnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Namun apa? Namun ia tetap setia menjalankan tugasnya. Kemudian keluarga Nuh yang taat kepada Allah sekalipun menghadapi tantangan dari kejahatan-kejahatan manusia, karena kejahatannya itu Allah menghukum manusia di bumi ini melalui air bah. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Lalu kemudian Allah memanggil Abraham dan melatih, membentuk, membimbing serta mengarahkannya. Allah mempersiapkannya menjadi bapak bagi orang-orang beriman di bumi. Kita ketahui bahwa pemanggilan Abraham sebagai pendidik kaumnya sejalan dengan maksud Tuhan memanggilnya, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya Tuhan telah memilih dan memanggil Abraham dari negerinya untuk menjalankan dan melayani kehendaknya yang agung, itu guna kelestarian dan keselamatan bangsa pilihan Tuhan. Nah, kita ketahui bahwa bimbingan dan maksud Tuhan ini perlu dijelaskan kepada anak-anaknya dan segala keturunannya. Ishak meneruskan pengajaran yang penting itu kepada anak-anaknya seperti kepada Yakub. Demikian pula Yakub menanamkan segala perkara ini ke dalam batin anak-anaknya seperti kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menyimpan pengajaran-pengajaran itu dalam hatinya kemanapun ia pergi. Dalam pengasingan dan penjara sekalipun, ia tetap mengingat pengajaran itu. Misalnya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian kiranya pengetahuan dan iman akan janji-janji Allah itu tetap terpelihara oleh keturunan bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa sejarah perjanjian lama, Allah sebagai tokoh utama di dalam mendidik umat pilihannya melalui orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai pengajar. Nah, kiranya materi yang singkat terkait dengan prinsip mengajar dan belajar dalam konteks perjanjian lama ini dapat menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita berkaitan dengan proses mengajar dan belajar dalam konteks perjanjian lama. Kita ketahui bahwa Allah adalah pengajar utama di dalam sejarah perjanjian lama. Para nabi dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas pengajar kepada generasi-generasi berikutnya. Sehingga apa? Sehingga generasi-generasi berikutnya memahami, mengerti, mengetahui tentang karya-karya Allah di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Sekian dan terima kasih.